Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa qul ja'al haqqa wa zaqal badil innal badila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, juga se-manusia, khususnya para santri, para jamaah, keluarga besar Padepokan Sunan Derajat Girinoto. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis kang penuh barokah di Padepokan di Mushola Agung Rahmatullah Padepokan Sunan Derajat Girinoto. Pada malam hari ini, ya kebetulan ini adalah malam Jumat Pon, yaitu sebagai acara istiqomah setiap malam Jumat Pon. Ono bocah, ono bocah, insyaallah kula tetap teng dalem karena istiqomah. Dan pada malam hari ini kita juga niat tasyakuran, karena sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas kuasa Allah, kita sangat melaksanakan, menyelesaikan napak tilas dan ziarah wali songo, juga silaturahim, juga berdoa untuk keselamatan bangsa, yaitu dengan nyepeda hotel. Alhamdulillah, mulai berangkat sampai selesai, sampai kembali ke rumah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perjalanan, ya yang namanya perjalanan, ya, kita tetap banyak mengalami hambatan, tantangan, rintangan atau ujian. Ya, di sini kita akan melaksanakan istighosah, sholawat, berzikir, doa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai acara rutin kita setiap malam Jumat, apalagi setiap malam Jumat Pon. Tapi sebelum istighosah, sebelum kita laksanakan rutinitas, di sini kita mau menyampaikan perjalanan atau cerita-cerita dalam perjalanan kita dalam napak tilas, yaitu dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Jadi mulai niat kita, peristiwa apa yang kita dapat, dan pesan moral apa yang kita dapat, ya ini nanti kita sampaikan. Yang pertama, apa yang jadi niat kita, yaitu berangkat ziarah wali songo, itu sebenarnya adalah spontan, kurang ada perencanaan, kurang 3 hari, yaitu dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Ya, walaupun sebenarnya ada pemikiran kita akan mengadakan apa dalam menyambut Hari Santri Nasional ini. Karena apa? Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kalau kita mengadakan pengajian besar-besaran, acara besar juga tidak diperbolehkan karena melanggar protokol kesehatan. Sehingga kita minta petunjuk, kita sholat, kita minta istikharah,
akhirnya secara spontan dapat perintah yaitu kita melaksanakan ziarah atau nampak jelas Wali Songo sesuai dengan peta resolusi jihad, yaitu petunjuk yang kita terima dari Mbah Hasyim Asy'ari ya. Karena hari santri ini tidak lepas dari Mbah Hasyim Asy'ari dan tidak lepas dari resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari dan semua tokoh Nahdlatul Ulama dan semua elemen pada waktu itu, sehingga sampai terjadi perang 10 November atau Hari Pahlawan. Dan alhamdulillah secara waktu juga ditempatkan oleh Allah. Kita berangkat tanggal 22 Oktober. Kita berangkat tanggal 22 Oktober. Bismillah. Sebenarnya kita berangkat pagi, yaitu sekitar jam 9, tapi karena bangunnya kesiangan, bangsawan mestinya jam 9, sakia ini pisan ya kariban pisan, mestinya jam 9 berangkat, akhirnya sekitar jam setengah 2 atau jam 2 siang kita baru berangkat. Ya untuk kita belum tidak jadi mengundang Pak Camat atau Kapolsek atau tokoh setempat untuk menyaksikan keberangkatan kita. Jadi niat kita pertama yaitu dalam memperingati Hari Santri Nasional ini, yaitu gimana pada Hari Santri Nasional ini tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sekedar sebagai slogan atau kebanggaan dengan hari santrinya, tapi gimana dalam memperingati Hari Santri ini kita implementasikan, kita wujudkan dengan mengenang sejarah, dengan mengenang para wali-wali di Gusti Allah, dengan mengenang para pejuang-pejuang perintis kemerdekaan, dengan mengenang para guru-guru kita semua khususnya yaitu para sesepuh Nahdlatul Ulama, khususnya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi tidak ada niatan lain atau mungkin timbang nganggur, timbang pandemi sepersekian ya ono ae senanggapi timbang nganggur ya. Jadi banyak orang menanggapi, ada yang respon, ada yang dianggap dulinan tok ya. Padahal insya Allah niat kita murni seiring ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat kita juga banyak hal-hal yang kita pikirkan, yaitu yang menjadi hambatan kita, yaitu masalah sepeda ontel. Mestinya kita rencana mau mencari atau berangkat dengan 9 sepeda ontel. Ikarku ya Wali Songo untuk gaya didik. Nah, kita cari pinjaman, ternyata satu pun tidak ada teman-teman dari klub-klub ontel yang respon yang boleh dipinjam sepedanya. Akhirnya ada di rumah ada sepeda ontel dari Rosokan yang sebenarnya memang tidak bisa dipakai. Akhirnya dalam sehari itu berangkat kurang sehari kita nyervis sepeda dan dari sepeda ganteni ban kabeh. Padahal kita pinjam agar biaya untuk dandani sepeda bisa untuk kebutuhan di jalan. Tapi ternyata karena pinjam tidak boleh, akhirnya kita beli ban, terpaksa uang kita gunakan untuk benahi sepeda. Ya alhamdulillah malah beli sepeda. Akhirnya rencana 9 ontel menjadi yang jadi hanya 5 sepeda, yaitu ada 5 ontel ya, karena 9 sepeda waktunya tidak ngatasi karena tanggal 22 harus berangkat. Padahal di rumah ada 11 sepeda kalau mau dandani gitu. Kebetulan kita beli di Rosokan ya, rusak semua sih. 11 tapi rusak semua. Kalau benahi ya habis biaya banyak. Ya alhamdulillah sehari kita benahi, yang penting prinsipnya sepeda bisa kita jalankan sambil benahi di jalan ya.
Jadi kita mestinya berangkat tanggal 22 jam 9, akhirnya kita berangkat jam 2. Alhamdulillah persis, kita bawa 5 sepeda dan 1 sepeda motor untuk ngawal apabila ada terjadi apa-apa, jadi enak. Ya, dalam perjalanan kita belum sampai ke Lamongan, ya juga ada halangan juga. Sepeda yang saya tumpangi itu klakernya bosnya itu jebol, ya, mulai kriet. Padahal sebelumnya sudah dibenahi, diganti gotri semua. Ternyata sampai Sugiyo, bahkan mulai di Kedongpring sudah mulai merotoli, sehingga di Sugiyo di desa Bakalan, ya Bakalan ya, kalau tidak salah. Desa Bakalan itu dapat ada bengkel sepeda, akhirnya kita ganti klaker. Kita tepaan ini diganti klaker, ya diganti klaker luwih kuat, luwih enak, luwih enteng. Itu akhirnya ternyata di Gresik rusak lagi. Alhamdulillah ya. Jadi kita dari rumah kita menuju Lamongan. Kita ziarah dulu di makam Mbah Lamong atau Mbah Ronggo Hadi, yaitu Bupati pertama Lamongan, sebagai ya, adab kita untuk permisi kepada sesepuh leluhur kita di Lamongan. Sebenarnya dengan kita berangkat jam 9, itu kita mestinya karep kula mampir kantor NU, karo mampir ketua MUI, ya Abdul Aziz Koiri sebagai guru kula juga. Ternyata waktunya tidak ngatasi, jadi karena ada halangan. Sebenarnya masih ngatasi, ya. Sore itu mestinya saya maghrib jamaah di pondok saya, Pondok Pesantren Al Ma'ruf Lamongan, yaitu yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Aziz Koiri dan juga ketua MUI. Dan sebenarnya minta doa restu, tapi karena sepeda rusak itu tadi akhirnya tidak bisa. Ya sampai Lamongan, setelah maghrib sampai isya, setelah isya kita di makam Mbah Ronggo Hadi. Di situ kita berangkat lagi dari makam Mbah Ronggo Hadi menuju Gresik. Tapi di perbatasan Lamongan Gresik, di Gapura perbatasan, kita istirahat dulu. Dan alhamdulillah di situ kita disambut juga oleh santri kita, jamaah kita dari dekat, bawakan kopi sama rokok. Ya muka-muka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ diuji lagi, yaitu hujan. Hujan deras sehingga kita ngiyup di bawah di Gapura perbatasan Gresik Lamongan. Setelah itu jam 11 malam mungkin ya, sampai malam kita berangkat lagi menuju Gresik, ya, dan di situ duduk hujan lagi, kita berteduh di Indomaret, di depan Indomaret, ya, kemudian baru setelah terang kita lanjut lagi sampai jam, kalau tidak salah jam setengah 2 atau jam 2 kita istirahat di makam Mbah Condro Dipo Kembangan Kebomas Gresik. Alhamdulillah kita juga istirahat di situ. Rasanya kaki luar biasa, ya, kaki rasanya kaku kabeh, jarem kabeh, karena kita berangkat tanpa latihan, tanpa pemanasan, jadi langsung tancap gas. Sikil esuk-esuk diangkat ra kenek. Masa pendekar Saktio nyaduk ya ora kroso. Ya, di situ kita disambut jamaah kita di Gresik, yaitu disambut oleh Raden Suparno, juga Mbak Kirman, juga ada Mbah Anto, ada teman-teman di situ yang menemani kita sampai siang. Kemudian siang kita baru meluncur ke arah Surabaya. Di Surabaya kita langsung menuju Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel sampai malam maghrib ya. Ya kita mampir dulu di santri jamaah kita juga di Pasar Kilometer, kita makan siang dengan sore gabung di situ. Ya, makan siang dan makan sore
di Pasar Kilometer, kemudian menuju langsung ke Mbah Sunan Ampel. Dari Mbah Sunan Ampel kita ke Tugu Pahlawan untuk mengawali perjalanan kita. Karena apa? Ziarah Wali Songo, kalau rumahnya barat ini tetap secara adab harus dimulai dari Mbah Sunan Ampel dulu ya. Walaupun rumahnya Banten, perjalanan ke sini jalan ya tetap mulainya dari Ampel. Karena resolusi ini tidak lepas dari peristiwa 10 November yang tidak ada dengan adanya Tugu Pahlawan, yaitu makanya kita mulai berangkat dari Tugu Pahlawan. Kita menyempatkan niat Bismillah berangkat dari Tugu Pahlawan menuju se Jawa Barat. Alhamdulillah di situ setelah Isya sampai kita terus hujan deras ya. Hujan sempat berteduh di bawah jas mantel ya. Yang lain hujan-hujan semua. Alhamdulillah tambah keramat. Maka Fauzan kok ada semua ternyata didusi karo pangeran dewi karo banyu udan. Ya setelah dari Tugu Pahlawan ya malam itu juga kita langsung menuju ke Gresik. Kita di mana itu malam itu? Oh ya, kita menuju Sunan Prapen dan istirahat di Sunan Prapen. Karena kita masuk malam juga tidak bisa, di Sunan Giri juga malam tutup, di atas jam 10 itu tutup. Karena kita datangnya malam, sehingga kita istighosah di Sunan Prapen di luar pagar. Walaupun pagi baru dibuka. Nah, dari Sunan Prapen kita istirahat, ya bahkan sempat pijet-pijetan, dan juga alhamdulillah ketemu dulur-dulur Gresik di Sunan Prapen juga. Kemudian siang kita ke Sunan Giri dulu, dari Sunan Giri kemudian kita menuju ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau aturannya mestinya ke Syekh Maulana Malik Ibrahim dulu, tapi karena hotel biar tidak terlalu berat, Sakno Amir, akhirnya kita ke Sunan Prapen dulu, baru ke Sunan Giri, baru ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dari Syekh Maulana Malik Ibrahim kita menuju ke Siti Fatimah binti Maimun ya, ke Leran. Siti Fatimah binti Maimun itu adalah orang pertama yang syiar Islam di tanah Jawa, yaitu Siti Fatimah binti Maimun atau terkenal dengan makam panjang di Leran. Alhamdulillah di situ kita disambut oleh Gus Miftah, ya, Gus Bobot, Gus yang lain yang kebetulan rumahnya di situ. Ya, sampai sore kita makan, kita istirahat di situ. Kemudian malam setelah Isya ya, dari Siti Fatimah binti Maimun kita menuju ke Sunan Derajat ya. Dalam perjalanan kita hanya berhenti di Dukun, di Pasar Dukun Kabupaten Gresik ya. Di situ kita ketemu anak kita yaitu Yusuf dan Pangeran, karena kebetulan berada di Karambinangun. Kemudian dari Dukun kita menuju ke Sunan Derajat dan istirahat di Sunan Derajat sampai siang ya, sampai siang ya. Sampai siang. Dari Sunan Derajat kita menuju ke Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi. Sempat istirahat di tengah jalan ya, sempat istirahat sebentar ya, sebentar berokokan. Itu ada peristiwa lucu, saya ditinggal sama anak-anak ya, kurang ajar ya. Ya, jadi kita di Syekh Maulana Asmarokondi siang sore alhamdulillah kita juga ketemu dulu di sana, ketemu Gus Tayyib, ketemu teman-teman tari sufi juga yang dari Bojonegoro, ketemu Habib siapa? Ya, dari Asmarokondi kita tidak lama
Kemudian dari Asmaul Gandhi kita menuju Sunan Bonang, yaitu Sunan Bonang ya malam. Kemudian istirahat di mana dari Bonang? Oh ya, dari Sunan Bonang kita menuju ke Rembang arah Lasem dan istirahat di Tambak Boyo di desa apa? Di desa Sobontoro. Ya karena sudah tengah malam ya, sudah tengah malam ya, kita kontak teman-teman juga sudah pada tidur. Akhirnya kita tidur di Masjid Sobontoro. Di Masjid Sobontoro pagi baru ada teman yang mencari kita, kemudian yang kirim kopi sama sarapan ya. Ya itu sampai siang baru kita meneruskan perjalanan, yaitu langsung ke Lasem ya. Ya sampai Sarang kita istirahat di Pondok Santri Jalanan ya, Santri Kalong ya, ke Gus Kohar ya, di istirahat di situ di Gus Kohar. Kemudian ya istirahat makan di situ. Setelah itu baru kita lanjut ke Mbah Sambu atau Sayyid Abdul Rahman, putra dari Joko Tingkir yang melahirkan para kiai-kiai Jawa Timur, termasuk Syekh Jabar, Singgah Jabar, ada Jabar awal, ada Jabar San, ada Jabar Sani. Dari Mbah Sambu kita lanjut di Rembang, yaitu di Rembang di makam Mbah Sedo Laut, termasuk bupati pertama Rembang. Di situ kita ketemu dulur kita yaitu Gus Arifin dan teman-teman yang lain, dan sehingga kita istirahat di rumah Gus Arifin pada malam itu. Dan siangnya alhamdulillah juga ketemu dengan Laskar Sedo Laut yang dibantu oleh Gus Nardi. Dari situ kemudian kita lanjut ke Rembang menuju Pati ya. Menuju Pati. Oh ya, kita menuju Gedong Miring dulu ya. Oh iya, sebelum Mbah Sambu itu pelanggaran kamu. Dari Sarang ya, dari Gus Kohar kita menuju Gedong Miring, Kecamatan Seloke, yaitu di rumah Gus Kamim, yaitu seniman pelukis nasional, seni budayawan, juga ketua Alis Bumi dari daerah situ. Adalah di tanggal apa? Beliau juga kaget juga, kita juga tidak ngomong dulu kalau kita mampir, bahkan setelah itu kita diposting di Facebook dengan tulisan-tulisan beliau sebagai pesan moral dan sebagai apresiasi dari beliau apa yang kita laksanakan. Dari Kosamim kita menuju ke Mbah Sambu, kemudian dari Mbah Sambu kita lanjut ke Rembang, yaitu Pangeran Sedo Laut. Dari Pangeran Sedo Laut kita istirahat semalam sampai sore bahkan ya, sampai sore karena kita cuci baju juga di rumah Kang Arifin. Sampai sore kita dapat bel dari Bangser Pati Kecamatan Batangan dan Pagar Nusa Kecamatan Batangan bahwa nanti di perbatasan Batangan kita, perbatasan Pati Rembang, kita disambut oleh Bangser, dikawal oleh Bangser dan Pagar Nusa. Alhamdulillah banyak sekali dari Bangser dan puluhan dulur-dulur kita Pagar Nusa mengawal kita sampai ke tempat peristirahatan di transit, yaitu di rumah siapa itu? Kang Kholik, sahabat kita Bangser, Kang Kholik juga tari sufi, juga koordinator tari sufi wilayah Batangan.
Di situ banyak puluhan teman-teman pakar nusa yang hormat sama kita istirahat makan dan istirahat di situ sampai pagi karena kita juga dapat penyambutan yang luar biasa dari Pati, yaitu dari keluarga besar Ponpes Radhatus Salam, yaitu yang diasuh oleh Gus Jadi, yang menghubungi pengurus cabang Bangser, juga pengurus cabang Pagar Nusa Kabupaten Pati, sehingga dari Bangser menyambut kita. Dari Batangan kita dikawal Bangser sampai Juwono, dari Juwono kita dikawal puluhan Bangser sampai mampir ke markas besar, yaitu kantor Angsor, juga kantor NU Juwono. Di situ kita istirahat sebentar. Dari situ kita dikawal oleh sekitar 75 pakar nusa berseragam. Dan kita dari puluhan Bangser dikawal sampai 20 kilo. Sebenarnya 10 kilo sampai, tapi karena supaya masyarakat tahu, akhirnya kita dikeler. Diarak sampai 20 kilo meter, 20 kilo kita dikawal sama Bangser dan Pakar Nusa berseragam. Jadi ada sekitar 100 lebih ada Bangser dan Pakar Nusa. Setelah itu, setelah sampai di Pondok Pesantren Radhatus Salam Runting Pati, di situ kita disambut oleh Jamiyah Torekoh Samaniyah yang kebetulan pada saat itu memang ada rutinan juga, sehingga kita datang langsung disambut dan langsung doa bersama. Dan dilanjutkan karena pada hari itu adalah kebetulan momen yang sangat luar biasa, yaitu bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Sehingga setelah doa, setelah makan-makan, akhirnya semua pengurus anggota Pakar Nusa dan Bangser mengikuti upacara Sumpah Pemuda dan pembacaan Sumpah Pemuda di Pondok Pesantren Radhatus Salam. Dari Pondok Pesantren Radhatus Salam siang sesuai dengan target, kemudian kita istirahat sampai sore, sampai malam. Sore kemudian pada Isya kita berangkat menuju Sunan Muria. Tapi sebelum kita di Sunan Muria, kita ingin mengikuti acara dulu di markas besar di TNI, yaitu di Kompi C Alugoro, mengikuti acara Mauludan dikomandani oleh komandani Lopa. Ya itulah, kita bisa mengikuti. Jadi momen yang sangat luar biasa. Kita bersepeda ontel karena kita niat kita berdoa untuk agama, bangsa dan negara, juga untuk keselamatan negara, sehingga pada saat itu kita ada mauludan di Kompice Alugoro Pati. Kita bisa mengikuti mauludan dan bisa mengikuti doa bersama Habib Al-Kaf, itu lupa saya. Ada juga sama Gus Jalil Kudus. Ya, alhamdulillah di situ hujan deras. Setelah pengajian dan hujan reda, kita berangkat menuju Sunan Muria. Jam tengah malam kita berangkat ke Sunan Muria dan medannya luar biasa. Alhamdulillah tepar semua ya. 5 kilo lebih, hampir 6 kilo kita nuntun sepeda. Naik terus ya, naik sambil nuntun. Nah, kalau berjalan saja mungkin agak ringan ya, tapi ini naik sambil nuntun sepeda kurang lebih 6 kilo sampai, alhamdulillah sampai puncak jam 2 malam atau setengah 3 malam kita sampai puncak. Dan alhamdulillah kita dodok rumahnya teman kita, sahabat kita Bangser juga, dan anggota pengurus Jamus Nuswantoro juga, yaitu Gus Sofi, atau terkenal di Facebook Gus Jabal Muria atau Manjing Solawat ya, itu Gus Jabal Muria.
Ya di situ kita dihormati ya, sarapan, kita istirahat di situ sampai siang. Siang jam berapa? Siang. Ya, ya siang terus kita sama-sama ke makam. Nah di situ sepeda juga ada bocor ya. Sepeda kita yang ditumpangi oleh saudara kita Farid ini bocor ya. Bocor barang. Ayah munggah bocor bisa cocok. Ya di situ bocor. Alhamdulillah dari Sunan Muria kita yang tidak terduga juga kita ketemu dengan dulur kita yaitu Gus Gofur. Gus Gofur itu di Ternate, ini pengurus Jamiyah Thariqah Mutabarah Indonesia dari Ternate, tapi kebetulan beliau pas pulang di rumah orang tua beliau di Demak, sehingga beliau sekeluarga ziarah ke Sunan Muria dan kebetulan ketemu kita. Ini hal yang tidak disangka dan jadi kesan juga. Dan disitulah kita merasa di situ orang berziarah itu berjubel-jubel. Kalau melihat aturan protokol kesehatan, ternyata selama perjalanan kita dari Sunan Ngampel, Sunan Giri semua berjubel-jubel jamaah. Ya cara protokol kesehatan mungkin syarat tok, formalitas tok. Tulisannya tok harus pakai masker, tapi di dalam ya tidak ada yang pakai masker. Tulisannya saja harus atur jarak, tapi di dalam malah berjubel-jubel tidak kuat. Mestinya diatur gimana caranya, tapi terus di situ antri berdiri semua berjubel-jubel. Ya, waktu itu pesan kita pada negara lebih baik tidak usah dicabut aja lah aturan-aturan itu ya. Percuma, wong Jawa diatur. Ya karena blunder ya, percuma ya. Karena ya orang-orang semua tidak berpikir tentang corona. Ya kita juga pakai protokol kesehatan. Kita berangkat itu juga pakai masker semua. Anak-anak pakai masker kan karena apa, dalam perjalanan walaupun tidak kena corona tapi antisipasi masalah debu-debu. Ya dari Sunan Muria, alhamdulillah sepeda saya juga rusak parah, yaitu di bosnya, di jantungnya sepeda, ya kiri tengah itu kelakarnya ambrol semua. Kita cari, kemudian kita turun, ada sekitar 6 kilo dari puncak Muria, 4 kilo dari puncak Muria kita ketemu bengkel, yaitu di daerah Dawe sebelum kecamatan Dawe. Di situ kita agak lama kita nunggu ya servis sepeda. Dari situ alhamdulillah di situ ada kontak dari Gus Imam. Gus Imam ini putranya Ki Asrar, yaitu keponakan bagi Pakih Langitan yang ada di Pati, di Tayu, Duku Senti, Kabupaten Pati. Beliau pas kebetulan di Kudus sehingga nyusul kita sama kakaknya, yaitu menyusul ke mana, ke bengkel ya. Di situ ngopi-ngopi sambil nunggu sepeda kita selesai, baru kita menuju ke Sunan Kudus. Dari bengkel tidak sampai ke Sunan Kudus, sepeda rusak lagi. Wah, ini sepeda rusak lagi dan baru ngopi sebentar sudah hujan. Kita kirim doa sebentar, terus kemudian hujan. Di situ dari Kudus kita menuju ke mana? Ya, kita menuju ke Kadilangu. Ya alhamdulillah dari Sunan Kudus kemarin itu ketemu dulur ya. Di situ kita istirahat dan kebetulan juga kita ketemu Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono di Kadilangu secara kebetulan. Akhirnya karena Kiai Amin Maulana Budi Harjono tahu kita di rumah Gus Munir di Kadilangu, akhirnya beliau merapat ke Gus Munir dan di situ kita sempat ngopi, sempat ya Budi sempat beri pesan moral, sempat
selfie bareng juga dengan Kiai Putih. Yang dari Gus Munir, kemudian kita menuju ke makam Sunan Kalijogo. Dari Sunan Kalijogo kita menuju ke Demak. Di sore hari kita ke Raden Patah, yaitu Masjid Agung Demak. Dari Masjid Agung Demak, alhamdulillah di situ kita ketemu pengurus Jamiah Thariqah Mutabaroh Indonesia, yaitu Gus Priyo atau Ki Temuroso, Gus Priyo atau Ki Temuroso, yaitu yang punya musola Al Karomain. Nah, di situ kita istirahat dan juga pas hujan juga istirahat sampai malam. Dari situ kita lanjut ke mana? Oh ya, dari Demak kita menuju ke Sunan Gunung Jati. Tapi sebenarnya kita mampir dulu di Batang, di Kecamatan Subah. Di situ kita disambut dan dihormati oleh bangser Subah dan juga santri jalanan, santri dalanan yang dipimpin oleh Gus Nurholis. Dan kita di situ istirahat di rumah Gus Gus Antoni, dan juga anggota atau pengurus Jamiah Thariqah Satoriyah An-Nahdiyah Indonesia. Dan anggota kita juga di situ Pasar Subah, kita kumpul di situ, dihormati, ya makan di situ. Alhamdulillah juga kita diberikan oleh kaos Bangser. Makanya kaos Bangser ini, kaos Bangser Subah ini, ya terima kasih untuk Gus Nurholis yang telah memberikan kaos Bangser, bisa sebagai ganti di jalan ya. Dan ini memang diklat khusus ya, santri-santri yang kita ajak ini memang diklat khusus Bangser, akan jadi pasukan istimewa karena pengalaman mengawal Kiai Wali Songo Ngondel ya. Ini lebih berat ini daripada diklat SAR ya. Ya diklat SAR masih enak, iso dirunding bareng. Ngene ziarah Wali Songo Ngondel dirunding ya gak teko nggon. Ya, dari Subah kita istirahat, kemudian kita lanjut istirahat, ketemu dulur di Batang, jadi Masjid Agung Batang. Kemudian kita diajak ngopi istirahat, mampir ngopi di desa mana itu? Lupa kita, Pucang Wetan ya, Kali Pucang ya. Kali Pucang Wetan, ya di situ ada santri alumni Pondok Pesantren Al Madani, yaitu Bahrun Ame. Akhirnya kita mampir di situ, kita ngopi di situ, dan di situ memang ada kopi, warung kopi, dan juga galeri di situ milik Bumdes. Alhamdulillah kita bisa argumen setelah dibanding, yaitu di situ bisa memanfaatkan dana desa atau badan usaha milik desa dengan memanfaatkan potensi yang ada para pemuda buat kopi, warung kopi, buat batik ya. Nah, di situ banyak jamaah jamaah apa itu? Ya Thariqah apa? Kok lupa saya. Ya di situ luar biasa, kita ketemu dulur-dulur Bangser juga, Bangser situ, kemudian baru kita lanjut ke Pekalongan. Di Pekalongan, di pintu gerbang perbatasan Batang Pekalongan, kita sudah ditunggu oleh Bangser Kota Pekalongan dan dikawal beberapa Bangser dari perbatasan Batang Pekalongan menuju makam Sapuro ya, makam Sapuro. Ya situ kumpul semua, alhamdulillah kumpul teman-teman dari Banyurip, dari Pekalongan Selatan, kemudian dari Kecamatan Kedungwuni, Angsor, Karangdowo, Kedungwuni,
teman dan alumni Pondok Pesantren Al-Madani juga, yaitu saudara kita Ilzam dan adiknya dan juga anggota Ansor Karangdawa nyambut kita dan menemani kita berdoa di makam Habib Ahmad. Kemudian setelah dari makam Sapura kita jam 2 malam kita menuju dalamnya Habib Lutfi bin Yahya dan kita istirahat di situ sampai siang. Dan di situ malam itu, nah, kenapa sampai siang? Karena kita menunggu jadinya sepeda. Jadi di situ malam itu juga dari servis dari Bangsar membawa sepeda kita yang rusak ke bengkel, dan ternyata mestinya pagi harus selesai, ternyata siang baru selesai dibenahi. Dari pengalaman ini alhamdulillah lumayan enak, sepeda kita tumpangi juga enteng karena dibenahi, tapi ternyata tidak umur juga. Dari Pekalongan kita menuju ke Tegal ya arah Cirebon. Dari Pekalongan kita tidak Tegal dulu ya. Alhamdulillah ini Tegal luar biasa, kita berikan apresiasi ya, kita acungi jempol ya, semangatnya para teman sahabat-sahabat Bangsar Tegal yang menyambut kita mulai Surodadi sampai Mejasem. Jadi ada 15 kilo kita dikawal, dihormati sama Bangsar sehingga menutup separuh jalan Pantura sampai 15 km ya. Ngalah no presiden. Wah, guys. Oh iya, kita belum sampai ke Tegal dulu, itu kita ke Pemalang dulu ya. Dari Pemalang, alhamdulillah perjalanan di Pemalang kita itu mikir, nanti itu kita mampir ke Wali siapa ya. Ternyata di situ ada orang bawa mobil. Ya. Orang bawa mobil berteriak-teriak merdeka, merdeka. Ya. Setelah itu jarak berapa kilo beliau yang bawa mobil itu menghadang kita. Kita dihadang di depan, kemudian kita ditarik, ayo ikut saya, kalau mau ikut ke makam Syekh Samsudin dan makan-makan di situ. Ya di situ ya hati kita terasa ya ketemu saudara kita Khairuddin. Ya, kalau beliau itu dulu mantan pokoknya mantan preman, pokoknya mantan cah nakal lah ya, dan sudah merasakan pahit pahitnya urip. Ya, alhamdulillah di situ dia merasakan sorone kita ngontel, akhirnya dia membawa kita ke Syekh Samsudin. Di situ ketemu adiknya, adik-adiknya, kebetulan adiknya ketua Ansor, adiknya lagi ketua Bangsar. Ya, alhamdulillah di situ yang menjaga pos keamanan Syekh Samsudin Batak, Pemalang. Ya, di situ Puyo Semarang kelewatan. Wah ya, perjalanan kita terlalu cepat tadi ya. Masya Allah ya. Nah, sebenarnya dari mana itu? Rembang, Demak, Kudus, Demak. Dari Demak kita menuju ke Mbah Soleh Darat, yaitu guru besar, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, di situ malam kita sempat istirahat dulu di Tugu Muda Semarang. Kemudian kita dijemput oleh Bangsar Semarang ya, ketua Ustadz Korcam Kecamatan Tugu, yaitu saudara kita Ayatullah Khomeini ya, sahabat kita Bangsar Ayatullah Khomeini. Kemudian diantar menuju ke Mbah Soleh Darat. Dari di Kepalawan kita makan dulu. Dari makan, setelah itu tengah malam kita ke Mbah Soleh Darat. Dari Mbah Soleh Darat ya, ini saya itu bawa teken, saya baru ingat, padahal teken ini sudah lama ya. Ternyata itu tekenku ternyata kayak ongkos songo tiba ya. Dilema karo Mbah Soleh Darat. Oh ya, tekenku kayak ongkos songo, NU temenan berarti ya. Nah, dari Mbah Soleh Darat kita turun, kita istirahat di makam Habib
Toha, Habib Tahir ya? Habib Toha bin Yahya, ini keluarga masih Duriah, Habib Lutfi bin Yahya, di situ kebetulan yang jaga juga Bangser, sehingga kita di situ tidur di situ sama sahabat-sahabat Bangser Semarang. Ya, alhamdulillah juga ketemu pejabat Pemprov Jawa Tengah, yaitu bagian UKM, yaitu Bapak Didik ya, Semarang ya, sampai pagi. Alhamdulillah pagi-pagi sudah ada sarapan dikirim oleh Pak Didik ya. Ya baru pertama kenal tadi insyaallah ya, sambung rasa nih ya. Jadi pagi-pagi sudah mengantar nasi bungkus ya, nasi bungkus ya, dari Semarang. Kemudian kita menuju ke Kendal ya, melewati Kendal dulu baru Pemalang ya. Nah, di Kendal ini terhalang hujan. Ini saudara kita Farid juga pas rotok meriang kangen pacare gitu ya. Rotok kering gitu. Hanya kita tidur di penginapan. Dan juga kita ada kesan ya. Kita ketemu cewek cantik di situ ya. Ya karena sepeda hotel kita itu rubuh, padahal yang merobohkan dia sendiri, roboh kena mobil. Padahal yang nyenggol yang punya mobil sendiri, ternyata sopirnya itu minta ganti rugi karena mobilnya lecet. Jadi Arif sama Eko sudah takut, lapor saya masuk kamar, katanya sopir minta ganti rugi ya. Batinku kene wis ngontel soro-soro apa dari bantu rugi, tak gebuk teken deh. Situ setelah saya keluar, ternyata bosnya keluar, perempuan cantik, akhirnya minta maaf dan minta nomor WA saya. Sampai sekarang telepon terus, ngepincet sama orang ganteng ya. Buai. Alhamdulillah rezeki gak disokong. Setan ngawur. Ya ketemu bos cantik ya, itu secara membawa nikmat, minta ganti rugi malah minta nomor ganti. Ya akhirnya tidak jadi minta ganti rugi. Ya, setelah dari Kendal kita menuju ke mana? Ya dari Batak ya kita istirahat di Subah. Dari Subah disambut dan dihormati oleh Bangser Kecamatan Subah lengkap ya. Kemudian dari Kecamatan Subah kita menuju ke Kota Pemalang ya. Kota Pemalang kita disambut disambut dulu sama yaitu Gus Kang Khairuddin, kemudian Syekh Samsudin. Subah ke Pekalongan ya. Dari Subah ke Pekalongan dulu, ke Pekalongan sampai siang kita langsung ke Makam Sapuro. Dari Makam Sapuro kita sowan dan istirahat di dalamnya Habib Lutfi Pekalongan. Dari Habib Lutfi kita berangkat siang menuju ke Pemalang. Dari Pemalang, di Pemalang kita istirahat karena diajak oleh Kang Khairuddin, yaitu di makam Syekh Samsudin. Dari makam Syekh Samsudin sekitar jam 9 atau jam 10, jam 9 kita berangkat menuju Tegal ya Tegal ya. Jam 8 ya sekitar jam 9.10 kita di Tegal, di Kecamatan Suradadi. Kita langsung menuju markas Mabes Mako, markas komando Bangser Kabupaten Tegal. Di situ kita dijemput oleh dan dikawal oleh puluhan Bangser sampai ke Kecamatan Mejasem kota Tegal, yaitu sekitar 15 kilo dari Suradadi. Dikawal sehingga menutup separuh jalan Pantura. Alhamdulillah ramai sangat ya, luar biasa. Saya yang getir-getir kuatir tabak pakai sekarang separuh jalan ditutup sama Bangser.
Alhamdulillah luar biasa sambutan dari sana ya, semoga bisa menjadikan semangat dan motivasi kita untuk pasar-pasar yang lain untuk gimana dalam situasi pandemi tetap bisa beraktivitas dan protokoler dalam penyambutan, yaitu para kiai atau sahabat-sahabat kita Bangsar yang melaksanakan riyadhah atau pengajian atau sholawatan bisa kita tiru seperti Bangsar Tegal itu ya. Dan di situ kumpul semua sama teman-teman Bangsar sekitar jam 1 malam, jam 1 malam kita sampai di Mujasem. Di situ kita istirahat di rumah Mas Imam, Mas Ali Imam Zakiyuddin yang selalu kita buat istirahat di rumahnya kalau saya ke Tegal, yaitu rumah Mas Imam. Dan situ alhamdulillah ada Habib Hussein, ada Gus Musa, ada Habib Mursyid yang kalau Habib Hussein bin Yahya, Habib Mursyid, juga teman-teman yang lain sampai jagong mestinya kita istirahat sehingga sampai mulai sampai pagi. Kita dan cuci baju juga anak-anak di situ sehingga sampai siang sore kita baru meneruskan perjalanan. Dari Mujasem kita menuju ke Cirebon. Alhamdulillah dari Mujasem kita menuju Cirebon dan kita ada kontak dengan asistennya Charlie Van Houten. Di situ kita hanya istirahat sebentar. Ternyata pada saat itu di Kecamatan Pabedilan, Desa Tersana atau Blagetok. Di situ rumah orang tua Charlie, kemudian beliau juga sebagai kepala desa, itu Pak Sugandri. Kita istirahat di situ, kita mampir ternyata pas ulang tahun ke-40 yaitu Charlie Van Houten ya. Di situ saya datang, Charlie belum datang, kita baru ketemu sama orang tua Charlie ya, dan tidak mengira Charlie pulang ya. Setelah pertemuan dengan orang tua Mas Charlie, kita akhirnya tidak lama Charlie datang bersama krunya, semua keluarga, rombongan semua. Dan alhamdulillah waktu itu Kang Charlie juga sempat pangling sama saya, ono kumus-kumus, lusu-lusu, melas-melas dengar omah, dengar pelawang dengar rumah. Ternyata Kang Charlie ini lupa sama saya, sempat pangling sama saya, turun dari mobil dia sempat cuek sama kita, hanya ngelirik saja siapa, mungkin jadi pertanyaan di hati, ini siapa itu. Hanya salaman, setelah salaman masuk rumah ternyata baru ingat dengan saya pangling. Dulu saya agak kurus dan rambut juga hitam, tidak merah ya, tidak semirang. Ini merah karena corona. Ya, setelah dari Kang Charlie setelah kita mau pamitan, di situ juga alhamdulillah anak-anak bisa makan bersama sama Kang Charlie. Walaupun dia seorang artis ya, tapi ternyata sama kita semua bisa bersahabat sekali, seperti saudara kita sendiri dan seperti keluarga sendiri ya, makan bersama dengan semua keluarga dan semua kru setiap band. Itu sehingga kita bisa bersolawat juga, berdoa untuk Kang Charlie ya. Alhamdulillah Kang Charlie juga memberikan apresiasi dan support kepada kita, mau menyambut secara live untuk mendukung kegiatan kita dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional. Dan pas tepat jam 12 malam kita ajak sholawatan bareng-bareng sama keluarga Kang Charlie semua dan kru setiap band. Alhamdulillah ini betul-betul keren ya, artis ulang tahun sholawatan, sing mimpin sholawatan kumus-kumus sepeda nontel ya. Ini luar biasa ya, mungkin ya ini sejarah tidak bisa diulang lagi oleh Kang Charlie juga kita semua. Alhamdulillah kita semua bisa merasakan bagaimana Kang Charlie dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-40. Sebelumnya juga mengundang 40 orang
untuk baca Yasin karena ulang tahun ke-40, jadi ngundang 40 orang baca Yasin, dan kita dan istighosah sholawat, kemudian kita tambah baca sholawat juga tari subuh juga di rumah Kang Charlie. Ya, dari Kang Charlie kita mau istirahat di rumahnya Igas, yaitu asisten Kang Charlie, tapi tidak boleh sama Kang Charlie, tapi disuruh istirahat di rumah Kang Charlie karena kebetulan semua keluarga jam 2 malam setelah acara sholawatan itu semua ke Jogja, ke rumah mertuanya, yaitu ke rumah orang tua Mbak Regina, sehingga rumah kosong, sehingga kita yang meniduri, kita yang tidur di situ seperti rumah sendiri sampai siang, dan kita sepeda kita rusak parah ya. Dari saat itu Masya Allah, sepeda saya rusak parah, akhirnya kita tetap berjalan dengan sepeda kriat tanpa bel, tapi orang dengar sepeda keletak ya, dan gotrinya ambrol lagi di situ. Setelah itu kita ditolong sama Bangser Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, ya, di rumah Kang Husni ya, sahabat Bangser Kang Husni, juga mantan wakil komandan Bangser Kabupaten Tegal, Kabupaten mana? Cirebon, Kang Husni, di rumah Kang Husni, sehingga di situ sepeda kita langsung diangkut dibawa ke bengkel dan nunggu sampai 4 jam ya. Istirahat sampai anak-anak bisa tidur semua di situ. Kesan moral dan pesan banyak ilmu atau pesan moral yang disampaikan dari Kang Husni sempat kita rekam juga, insya Allah nanti kita sampaikan ke sahabat-sahabat Bangser ke pusat untuk gimana maunya sahabat-sahabat Bangser ini yang di bawah. Memang karena secara kenyataan di bawah banyak Bangser Ansor yang terjadi pecah belah, grup-grupan atau golong-golongan, tidak satu komando. Jadi ada undang-undang, ada kebijakan, dan maunya Kang Husni yaitu gimana Bangser ini walaupun ada peraturan organisasi tetap harus mengutamakan akhlak ya. Akhlak. Kenapa? Kadang-kadang sekarang banyak yang komandan-komandan perwira-perwira Bangser, propos-propos Bangser, karena mungkin SDM-nya sekolahnya lebih tinggi atau pendidikan lebih tinggi, sehingga Bangser-Bangser yang baru tapi umurnya tua-tua tidak dihormati. Nah, ini juga ada, dan ada secara protokoler dan secara aturan organisasi. Kadang-kadang ada Bangser luar kota masuk ditanya surat tugas. Nah, itu sebenarnya ya, secara organisasi boleh, tapi secara akhlak untuk menurut Kang Husni ini kurang akhlak ya, kurang punya adab lah gitu. Itu banyak cerita tentang Ansor ya. Kang Husni termasuk Bangser senior beliau, dan paham situasi di Cirebon ya. Dari situ mestinya kita mestinya saya itu istirahat di Charlie itu sebentar. Pagi saya harus di Keraton Kanoman, tapi karena itu ada halangan, sepeda rusak, sehingga menunggu sepeda jadi ya, di bengkel itu. Mestinya siang itu sudah ditunggu oleh Bang Cepi di Keraton Kanoman Cirebon. Akhirnya kita malam baru sampai Keraton Kanoman. Dari Keraton Kanoman ya kita langsung istirahat sebentar, kemudian kita menuju Sunan Gunung Jati, ambil surat dulu karena kita kalau tidak permisi ke keraton kita tidak bisa masuk ke dalam ke sub 7 ya, ke tingkat 7. Jadi makam Sunan Gunung Jati itu kalau orang-orang umum kan di luar bawah itu pintu gerbangnya aja. Ini menuju sub 7 itu 7 Gapura, 7 pintu. Itu kalau menuju makam Sunan Gunung Jati itu melewati 7 pintu ya. Alhamdulillah karena kita setiap ke Sunan Gunung Jati kita diberi surat izin untuk masuk. Kalau orang umum mungkin nunggu 1 tahun sekali ya, tapi kalau kita izin insya Allah alhamdulillah selalu diizini ya. Mestinya itu jatah saya juga ya, karena ya itulah bejone ngadol kiai.
akhirnya ya jenenge kiai ini munggah santri ini melu kabeh akhirnya kita bisa duduk ya kita bisa berdoa langsung di samping makam ya Sunan Gunung Jati. Ya terus setelah kita ziarah Gunung Jati kita istirahat di Masjid Sunan Gunung Jati sampai siang bahkan sore ya, dari situ ya, kita terus perjalanan pulang. Oh iya kita ziarah dulu di makam gurunya Sunan Gunung Jati yaitu Syekh Datul Kafi atau Syekh Nur Jati atau Syekh Datullah Kafi, itu gurunya Sunan Gunung Jati di puncak Gunung Jati sebelah di seberang jalan berseberangan dengan Sunan Gunung Jati. Ya, justru ya kita akhiri perjalanan kita ya, sampai finish pas di puncak Gunung Jati di makam Syekh Datul Kafi. Ya, alhamdulillah ya, kita diberikan Allah kekuatan kita bisa sampai finish dan kemudian kita lanjutkan pulang menuju Tegal. Di Tegal kita juga sempat buat konten juga ya, untuk pesan moral dengan Kang Adi Kadabra pesulap ya, YouTuber ya, kita sempat syuting ini mungkin belum muncul ini ya. Kita sempat nginap di Tegal lagi sampai 2 malam ya kisah di Tegal lama ini. Tegal pulang menginap di Tegal, pulangnya juga menginap di Tegal ya, dari Tegal kemudian pulang dan kita sempat ke Grobogan, anak-anak pulang dulu kita mampir ke Grobogan ya, mampir ke Pekalongan, saya juga sempat nginap di Pekalongan, ketemu dulu Pekalongan pasar Pekalongan lagi, kemudian lanjut ke Batang, lanjut ke Grobogan, kita lewat jalur selatan ya, kemudian dari Grobogan karena ada acara pertemuan doa bersama tetap berbunga tanggal 10 November ya, kita kejar waktu, alhamdulillah kita berangkat dari Tugu Pahlawan, kita kembali pulang juga langsung bisa ke Tugu Pahlawan. Bahkan sebelumnya kita sorenya kita sempat tabur bunga dan doa untuk negeri bersama komunitas Indigo dan Telepati dan pelaku sejarah, pelaku budaya, budayawan, seniman, spiritual, para sesepuh di makam pahlawan 10 November Surabaya. Di situ kemudian kita berdoa mengakhiri perjalanan saya di Tugu Pahlawan atau di titik 0 kota Surabaya bersama Mbah Gimbal dan teman-teman spiritual lainnya. Kemudian kita baru karena kita sudah ucap saya pulang langsung ke Mbah Hasyim Asy'ari dulu sebelum pulang, sehingga dari Surabaya kita pulang mampir ke Mbah Hasyim Asy'ari dulu, juga ke orang tua Mbah Hasyim Asy'ari yaitu Mbah Kiai Asy'ari di Desa Teras Kabupaten Tebir. Dari situ baru kita pulang dan sampai rumah kemarin yaitu jam 2 dini hari, jam 2 dini hari sampai kita sampai rumah. Ya itulah sebagian kecil perjalanan yang bisa kita ceritakan, dan itu banyak pesan yang harus dapat kita ambil khususnya para santri, bahwa wong lakon itu ora gampang, wong belajar ilmu itu ora gampang. Nek aturane nek lakon temenan niku juga oleh diumumno iki ora oleh ya. Berhubung ini lakon juga syiar ya, juga gimana kita bisa syiar pada semua anak-anak kita, anak-anak bangsa, dan memberikan semangat kepada anak-anak bangsa, sehingga hal ini tetap kita siarkan untuk sebagai pelajaran. Jadi dalam perjalanan menuju Wali Songo itu, kalau aslinya ini pelajaran hikmah dan pelajaran sabar, pelajaran nerimo ing pandung, juga oleh jaluk-jaluk ya. Kalau dihitung secara finansial, kita berangkat ini sudah berapa juta. Kalau dihitung duit kalau 5 juta ya ora cukup ya.
dihitung duit berjuta-juta mestinya habis. Yang sekarang 7 orang makannya itu berapa, rokoknya berapa, ya kan? Alhamdulillah karena banyak saudara-saudara kita di jalan yang ada yang sengaja maupun ada yang tidak disengaja dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita bisa cukup, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dihitung secara finansial atau apalagi rapat dulu ya tidak mungkin ya. Alhamdulillah niat kita berdoa untuk negara, kita berjalan juga membawa bendera merah putih, kita berjalan juga membawa bendera NU karena kita berdoa untuk NU ya. Walaupun gendera welek jaluk nang kantor PAC, jadi PAC ra ono gendera, mampir kantor PC takon gendera jadi gak ono nemen gitu ya. Jadi ono wong ono kader NU apa pengen ziarah Wali Songo nggawa bendera NU gak diusahakno ya. Jadi yang akan PCNO ya ono jenenge ya ketemu ketuane sih, ketemu ketuane ya tak ajar gak diwai. Ketemu TU ya kita tanya minta bendera NU, ternyata katanya tidak ada bendera jelek ya. Tali gak ono bisa situ bendera tak pasang. Wis iki nasib PNU saiki ya. Gambar-gambar alat ya. Jadi banyak dalam perjalanan kita, karena ini kita mengutamakan kepasrahan, yaitu kita mengalir sesuai kodrat iradah Gusti Allah, mengalir sesuai jatah kau pangeran, dibentukno sapa dilungguhno nanti iki terserah kita pasrah. Wali Songo itu sebagai peta saja, tapi dalam perjalanan kita ketemu apapun itu pun kersane Gusti Allah. Itu halal. Jadi kita ya sepeda apa tenteng itu dikembalikan nanggone awake dhewe. Soale pedah kula bos iki jantunge rusak, paling ya Gus Rumen lara jero. Jadi gambar-gambaran ayat-ayat yang tersirat itu sangat luar biasa ya. Jadi kita itu dalam perjalanan musafir itu harusnya memang mempelajari ayat-ayat yang tersirat bukan yang tersurat. Yang tersurat gampang, tapi tersirat itu tidak mudah. Dan ini nanti baru kita tasihkan, kita akan buat tulisan di buku kecil, yaitu buku yang di situ akan kita muat tentang hikmah-hikmah kita dalam perjalanan ngontel Wali Songo dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Ya, itu mungkin yang bisa kita ceritakan, dan mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Pertama yaitu untuk kita sendiri, tasakuran sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita model Wali Songo diberikan kekuatan, diberikan kecukupan, sehingga mulai berangkat sampai pulang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita setelah ini akan lebih baik, ditambahi iman takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah istiqomah, bisa koreksi diri, mawas diri, termasuk insya kita tadi kemarin malam kita sudah berada di titik nol. Titik nol berarti antara hati kita, yaitu antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nol balik nol meneh, balik bayi meneh, balik tamam. Pokoknya nol di nol kabeh, serah kabeh nang Gusti Allah. Belajar mulai awal lagi ya, mulai ini ya kita akan insyaallah akan banyak perubahan dan akan kita laksanakan ya untuk menuju yang lebih baik lagi ya, terutama semoga tambah istiqomah. Mari jadi kemudian kita doa juga untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah membantu dalam perjalanan kita, baik rokok atau makan atau minuman atau finansial, bahkan ada yang korban waktu, korban tenaga, sampai korban biaya untuk hormat sama kita. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang respon, yang selalu memantau perjalanan kita, semua santri, baik yang langsung menghubungi atau yang berdoa dari rumah,
terutama untuk anak-anak kita semua yang di pondok pesantren, mungkin kurang rokok kurang nih, tak tinggal nih. Sempat pelesong kurang. Enggak, malah orang merdeka kalau Gus Lukman. Alhamdulillah 18 hari kita tinggal, anak-anak kita juga istiqomah di rumah, enggak ono sing metu kok gapura. Lunga-lunga ora li. Enggak ya. Ya kabeh muga-muga sing nduk omah, sing berangkat montel padha-padha oleh ganjaran padha-padha oleh ridhani Allah Subhanahu wa taala, padha-padha oleh rahmat sangka Allah Subhanahu wa taala. Semua saja dan kita doakan dan semoga doa kita untuk agama bangsa negara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita akan menghadapi musibah yang lebih besar daripada corona, kita semua akan tetap diberi kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita, kenapa sampai saya berjalan sendiri, turun gunung sendiri, karena kita akan menghadapi musibah yang lebih besar. Ya bukan medeni, tapi kalau negara, pemerintah, presiden tidak menentukan sikap yang bijaksana dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini dan situasi sosial politik negara dan alam ini, pasti akan terjadi musibah, akan terjadi perpecahan yang luar biasa, akan terjadi munculnya resolusi jihad lagi ya. Kalau dulu jihad, resolusi jihad melawan penjajah, tapi ini yang lebih bahaya lagi, yang lebih ngenes lagi, jihad melawan dulur-dulur dewi gitu ya apa ya. Ya, untuk itu harus ada sikap ya, terutama persatuan untuk Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah harus bersatu semua para kiai, jangan kok menang gue grup dewi-dewi. Para kiai harus dewasa, para gus ya, terutama pengurus pengurus Nahdlatul Ulama ini harus kompak, harus bersatu, nggak usah kalau Amerika, udah dewi pecah belah, nggak usah kalau wong luar ya, nggak usah kalau Amerika kapitalis, wong ide kapitalis kabeh ya. Jadi selama kita itu berangkat dari untuk menguatkan hukum, saya yakin semua undang-undang atau hukum keputusan akan bijaksana ya, insyaallah. Tapi kalau walaupun ulama model kiai kita pesak gunung, kita pesak pirang lemari, sak gudang, tapi dia tertutup kepentingan politik, tertutup kepentingan pribadi, tertutup kepentingan golongan, yang mendahulukan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan kelompok atau organisasi, tetap tidak akan bisa menguatkan, tetap akan menjadikan masalah. Wong padha kiai lolokan kabeh. Ya, jadi aja salahno nek cah cilik-cilik do gerak dewi-dewi. Sesuk iku koyo zaman 10 November. Ada pelaku sejarah yang bercerita bahwa 10 November itu bukan perang, tapi tawuran. Kenapa dari tawuran? Mergo masyarakat itu gerak dewi-dewi tanpa komando. Mergo pasar dibom, ana cah cilik atau bojone mati, akhirnya wong lanang otomatis saone senjata digawe, bambu runcing digawe, bentuk linggis digawe, amper digawe, pokoknya saone barang digawe senjata. Nah ini negara gak waspada, tidak ada undang-undang atau peraturan yang lebih bijaksana, terutama pada kalangan santri, kalangan ulama. Nah, ini akan terjadi tawuran hukum rakyat, hukum liar. Ya, jangan salahkan terutama para ulama sendiri. Kalau gede urusan organisasi ini dewi-dewi ribut di politik, ya akan terjadi itu. Jangan salah santri ngelawankan ya. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Yaitu tadi sebagai cerita kenang-kenangan kita, pahit getir atau apa ya, enak gak enak kita dalam menjalankan misi, yaitu gerilya peradaban. Ya, kenapa kita katakan gerilya peradaban? Karena kita tidak mau, hanya karena corona, karena COVID-19, sehingga adat istiadat kita, adat istiadat atau adab kita rusak.
barisan kita terpecah belah, ini kita tidak mau. Justru dengan adanya corona ini kita harus merapatkan barisan, ya. Jika merapatkan barisan, akhirnya gak mati syahid, ya. Tapi mati tanpa orang gawa iman. Wis wedi, wis wedi kena corona, mati bisa jadi suworo. Bisa mati orang gawa iman. Mau sholat diatur jarak, wujudnya ina sholati wa nusuki nanti, kepasangan dari Gusti Allah itu nanti, ya. Untuk wis salaman ini merontokno dosa, napa malah gak oleh salaman. Nek dosa rontok apa maneh penyakit. Nek kita itu kecil diulangi wudu gede-gede mau dipekon belajari ijuk tangan tok ya rugi ya. Padahal kita itu berapa kali cuci tangan dalam wudu tok itu berapa kali? Tidak hanya cuci 3 kali, ya. Semua 3 kali semua, mulai basuh wajah 3 kali semua, ya. Setelah basuh kita cuci lagi, ya. Tangan basuh lagi, kuping, ya. Batuk, sikil, cuci tangan terus, ya. Ini sangat berarti dan sangat bertentangan dengan akidah atau keyakinan kita. Ini ulama itu ya nurut heran aku. Ya. Tapi ya tetap gimana sebagai ulama tetap akan melangkah secara bijak, dia tetap taat pada aturan pemerintah. Tapi gimana kita bisa bersinergi, bisa bersama-sama selain kita melaksanakan amaliyah sesuai dengan akidah kita, juga gimana kita tidak bertentangan dengan aturan yang ada, yaitu aturan pemerintah, dan tidak mungkin ulama menentang atau membuat kisruh negara. Kampung kita, apapun yang kita laksanakan tetap menjaga keutuhan negara, Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya, dan mari kita lanjutkan dengan berdoa atau istighosah. Ibadallah, rijalallah, gizuna liyajlillah, wa kunu awanana lillah, sanada bi fadlillah.